Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan pada hari ini berjudul Jaga Ucapanmu. Saudara-saudara, suatu ketika saya sedang melakukan perjalanan bersama seorang rekan kerja, dan di dalam mobil tersebut kami berbicara, membicarakan satu topik. Kemudian secara tiba-tiba keluar ucapannya mengatakan, perkataanmu doamu. Dia bilang begitu, terkait dengan topik yang kami bicarakan. Saya dengar, saya tangkap, wah ini seperti ada kata kunci yang bagus menjadi bagian dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan jaga ucapanmu. Saudara-saudara, di dalam Amsal 19 ayat yang ke-10, Amsal 19 ayat yang ke-10, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kalau kita hubungkan dengan pepatah, ada pepatah lama, bahkan ada lagunya, silence is golden, diam adalah emas. Tentunya diam ini bukan selalu di apa saja dia diam, tetapi ini mengatakan dengan banyak berdiam kita banyak merenung, banyak berpikir. Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak orang karena terlalu banyak ngomong, tidak bisa menahan bibirnya, membawa dia kepada persoalan hukum. Nah, sekarang di dunia medsos kita tidak ngomong melalui bibir, tetapi melalui jari jemari. Kita berkata-kata, menyinggung orang dan lain sebagainya, bisa menjadi persoalan hukum yang membuat kita menderita. Jadi saudara-saudara, kita harus bijak, seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-10. Kemudian di dalam Pengkhotbah 10 ayat 14, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-14, dikatakan orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakannya kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi menarik di sini dikatakan pada bagian pertama bahwa orang yang bodoh banyak bicaranya. Ini erat kaitannya dengan pepatah lama juga yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Betul saudara-saudara, tong itu kalau kosong, drum yang kosong, kita ketok nyaring bunyinya. Tetapi kalau berisi cairan, misalnya ada oli atau ada solar di dalamnya, itu bunyinya tidak nyaring. Sebaliknya, padi kian berisi, kian merunduk. Saudara-saudara, kalau saudara ke tempat sawah, saya waktu itu pernah cukup lama bekerja di irigasi. Saya lihat sawah yang sudah menguning itu, padinya itu tidak tegak, dia rebah karena berisi. Itu yang dikatakan padi kian berisi, kian merunduk. Ini saudara-saudara terkait dengan semakin berisinya seseorang itu, semakin dia rendah hati. Jadi saudara-saudara, dengan terlalu banyak ngomong, bisa-bisa kita semakin ketahuan kebodohannya. Jadi dengan terlalu banyak ngomong, bisa-bisa kebodohan itu ketahuan. Orang bilang, wah ini tong kosong nyaring bunyinya. Karena itu kita harus hati-hati. Jadi lebih banyak merenung, berpikir, dan ngomong, baru ngomong. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7, dikatakan, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Jadi saudara-saudara, sejalan dengan banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan yang sia-sia. Tentunya saudara-saudara, perkataan yang sia-sia itu akan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita sembarang ngomong sebagai anak Tuhan, sembarang ngomong dan menyinggung ke sana kemari, dan bahkan bisa menghina Tuhan, mempermalukan Tuhan, sehingga orang bilang, apakah dia benar anak Tuhan ini? Benarkah dia Kristen ini? Kok penghidupannya begini? Kok kata-katanya begini? Memang kita harus merenung, selalu introspeksi diri kita masing-masing, termasuk saya. Di dalam Amsal 13
ayat yang ketiga. Amsal 13 ayat yang ketiga. Dikatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Wah, bahaya juga saudara-saudara. Saya ingat ada pepatah yang mengatakan, karena mulut badan binasa. Perselisihan bisa terjadi, bahkan perkelahian bisa berujung dengan perkelahian yang membawa pada kebinasaan karena kita tidak menjaga bibir. Jadi saudara-saudara, perselisihan bisa terjadi, saling tidak enak satu sama lain, bahkan bisa berkembang menjadi perkelahian yang bisa membawa kebinasaan dan membawa kita pada suatu situasi atau keadaan yang tidak kita pernah inginkan, bahkan mungkin tidak pernah kita impikan. Kesimpulannya saudara-saudara, perkataan-perkataan yang membawa kita berdosa itu sering terjadi. Jadi saudara-saudara, kita jaga agar perkataan-perkataan yang membawa kita berdosa terhadap Tuhan itu kita harus jaga. Kemudian yang berikut, perkataan-perkataan yang membawa pada perselisihan terhadap sesama manusia juga kita harus jaga, kita kekang, kita pikir dengan baik-baik. Ada pepatah yang mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Saudara-saudara, mungkin dalam berkata-kata atau dalam mengeluarkan suatu ucapan, maka terseliplah ungkapan kesombongan atau keangkuhan sebagai refleksi bahwa kita sedang berada di posisi yang di atas, atau posisi di atas angin, atau keadaan kita lebih baik dari orang lain. Ingatlah, ketika kita sudah berada di atas, maka tidak ada jalan lain kecuali jalan turun. Saya ulangi saudara-saudara, ingat, ketika kita sudah berada di atas, tidak ada jalan lain kecuali turun. Jadi tidak ada yang kekal saudara-saudara. Mantan Perdana Menteri Singapura almarhum pernah mengatakan, Lee Kuan Yew mengatakan, orang yang sombong itu seperti sedang berada di puncak gunung. Semua yang ada di bawahnya terlihat kecil di dalam pandangannya, padahal dia juga terlihat kecil bagi semua orang yang melihatnya di atas. Jadi sama saudara-saudara, kita melihat orang kecil, orang melihat juga kita kecil, sama-sama. Cuma sering kita lupa posisi kita lupa diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai bagian akhir dari renungan firman Tuhan pada hari ini, baiklah sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk selalu check and recheck, periksa dan kembali periksa atas perkataan yang keluar dari mulut kita. Memang saudara-saudara, terkadang kita lepas kendali. Sebagai manusia biasa, kita bisa terlepas kendali. Tetapi perlulah cepat untuk sadar, untuk tidak mengulanginya lagi, dan berusaha untuk kembali berada dalam kendali Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang sudah hamba sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi kami semuanya, bagi hamba yang menyampaikan firman-Mu, dan juga bagi orang lain yang menyaksikan program ini, menyaksikan dan mendengarkan program ini. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan, dan kami dari hari ke hari bisa semakin menyenangkan hati Engkau. Engkau berkenan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.